Mari kita melanjutkan. Kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 9 ayat 18 sampai 23. Kita dapat memberi judul di sini, orang tuanya diselidiki. Pasal 9 ayat 18 dan 19. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Orang-orang Farisi di sini disebut orang-orang Yahudi. Keadaan mereka cukup rumit. Karena perselisihan di antara mereka sendiri, mereka tidak menyatu dalam usaha mereka melawan Tuhan Yesus. Mungkin untuk mengatasi masalah ini, mereka menyelidiki kasus ini seteliti mungkin. Mungkin tetangga-tetangga salah mengenai identitas orang yang tadinya disembuhkan matanya, tetapi orang tuanya sendiri, pasti mereka tidak salah. Mereka pasti juga, sebagai saksi mata, mereka akan tahu apa dia lahir buta. Jadi, mungkin mereka mencari jalan keluar dari keadaan yang rumit ini, dan mereka memanggil orang tuanya. Pertanyaan yang pertama yang mereka ajukan pada orang tuanya, "Inikah anakmu?" Dan tentu sungguh ini merupakan pertanyaan yang layak. Juga pertanyaan yang tersirat yang kamu katakan bahwa ia lahir buta, ini pertanyaan yang juga layak. Orang tua dapat diharapkan mereka akan menjawab dengan jawaban yang tepat pada kedua pertanyaan dan dua hal ini, karena mereka saksi mata. Tetapi pertanyaan, kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Ini sudah tidak layak ditanyakan kepada orang tua. Jika mereka tidak hadir pada waktu mujizat itu terjadi, mana mungkin mereka dapat menjawab? Orang-orang Farisi ini di sini kurang logis. Pasal 9 ayat 20. Jawab orang itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta." Orang tuanya menjawab pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan yang tersirat, pertanyaan yang kedua yang tersirat, mereka menjawab secara yang tepat, sesuai yang layak. Mereka saksi mata pada kedua soal ini. Ya, dia anak kami. Ya, dia lahir buta. Mereka saksi mata. Dan jawaban mereka hanya membuktikan lebih lanjut apa yang sudah nyata, orang ini lahir buta. Pasal 9 ayat 21, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakan kepada dia sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ya pasti orang tua itu telah mendengar dari anak mereka sendiri bahwa dia yang disebut Yesus menyembuhkan anak mereka, tetapi mereka tidak mau jadi terlibat dalam kasus ini. Dan ya kita menduga bahwa mereka tidak merupakan saksi mata pada mujizat itu. Tanggapan mereka mengenai bagaimana caranya anaknya menjadi sembuh, itu hanya ya kata orang saja. Bagaimana jawaban mereka pada pertanyaan itu membawa mereka lebih dekat pada kebenaran jika orang tua hanya dapat menjawab sesuatu seperti, ya kami telah mendengar dari dia bahwa orang yang namanya Yesus menyembuhkan dia. Dia yang disebutkan hadir di situ. Mereka harus dengar langsung dari orang itu mengenai hal itu. Pasal 9 ayat 22 dan 23. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Istilah dikucilkan di sini, kata sinagogos dapat didengar di dalamnya, hanya dipakai di ayat ini, Injil Yohanes pasal 12 ayat 42 dan Injil Yohanes pasal 16 ayat 2. Berarti dikucilkan, tidak boleh hadir lagi di sinagoge, di rumah ibadah orang Yahudi. Sesuai kebiasaan Rasul Yohanes di Injil Yohanes, dia memberi penjelasan yang membantu kita yang membaca Injil ini. Orang-orang Farisi sudah mengadakan suatu peraturan bahwa mereka yang mengakui Yesus itu sebagai Mesias dikucilkan, tidak boleh hadir, tidak boleh masuk ibadah di sinagoge, di rumah ibadah mereka. Lingkup cakup peraturan ini tidak jelas, apa ini menjangkau semua sinagoge di Yerusalem atau di Yudea atau seluas apa, ini tidak dijelaskan, tetapi pasti berat bagi orang tua dari dia yang disembuhkan. Ya, bagi para pembaca Injil Yohanes yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan merasa takut terhadap pemimpin-pemimpin agama mereka, dia yang disembuhkan di dalam pasal 9 ini menjadi teladan, membesarkan hati mereka supaya percaya dan menghadapi penganiayaan dari orang-orang yang berkuasa di dalam lingkungan mereka. Sebaliknya, orang tua dari dia yang matanya disembuhkan, mereka menjadi contoh yang cukup nyata mengenai orang yang melihat kebenaran, melihat apa yang sungguh jelas benar, tetapi karena tidak mau mengalami penganiayaan, mereka katakanlah tutup mata mereka.